Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, kali ini saya akan menceritakan kisah dari Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran hingga usia 40 tahun sebelum kenabian. Saudaraku sekalian, tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut juga tahun gajah, atau tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha hendak menyerang dan ingin menghancurkan Ka'bah. Secara ringkas, kisah pasukan gajah bermula ketika Abraha al-Habsyi, gubernur Yaman, melihat bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia pun kemudian membangun sebuah gereja besar di sana dan berusaha mengalihkan perjalanan haji bangsa Arab dari Ka'bah ke gereja. Berita tentang bangunan gereja itu lalu didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab, yang memasuki gereja tersebut dan lalu ia melumuri tembok gereja dengan kotoran. Karena peristiwa tersebut, betapa murkanya Abraha saat mengetahui hal tersebut. Ia segera berangkat menuju Mekah membawa pasukan berjumlah 60.000 personil untuk menghancurkan Ka'bah. Ia sendiri memilih seekor gajah besar, sementara pada pasukannya terdapat 9 ekor gajah. Pasukan besar ini terus berjalan hingga mendekati kota Mekah. Dan pada saat itulah gajah-gajah yang mereka tunggangi diam dan tidak lagi bergerak menuju Ka'bah. Tapi ketika gajah-gajah itu diarahkan ke arah lain, mereka segera bangkit dan bergegas melangkah. Namun ketika pasukan itu kembali mengarahkan mereka untuk menuju Ka'bah, gajah-gajah tersebut terdiam kembali, tidak bergerak sama sekali. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan burung ababil yang datang secara berbondong-bondong dan melempari pasukan Abraha dengan batu dari neraka Sijil dan membuat mereka semua binasa bagaikan daun-daun yang gugur dimakan ulat. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada suatu hari menjelang fajar, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau pada tahun gajah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Setelah ia lahir, Abdul Muthalib, kakeknya itu segera datang dan melihat cucunya. Namun jauh sebelumnya, Aminah telah menceritakan kepada Abdul Muthalib tentang mimpinya saat mengandung, bahwa ia melihat cahaya keluar dari tubuhnya. Dan cahaya itu menerangi istana di negeri Syam. Dalam mimpinya, ia juga mendengar suara yang mengatakan, "Engkau telah mengandung pemimpin umat ini. Jika engkau melahirkan, maka katakanlah aku berlindung untuknya kepada Tuhan yang Maha Esa dari segala kejahatan orang-orang yang dengki, dan namailah ia dengan nama Muhammad." Abdul Muthalib kemudian mengambil dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Di sana ia berdiri dan berdoa sambil mengucapkan syukur atas kelahiran cucunya yang diberi nama Muhammad. Saat itu nama ini belum dikenal di Jazirah Arab, sebuah nama yang mengandung seluruh unsur kebaikan. Kemudian pada masa menyusui Nabi Muhammad SAW, salah satu tradisi bangsa Arab ketika itu ialah mencarikan untuk bayi-bayi mereka wanita pedalaman yang mau menyusui bayi mereka agar tubuhnya tumbuh menjadi kuat sekaligus dapat menguasai bahasa Arab semenjak kecil.
Orang pertama yang menyusui beliau setelah ibunya ialah Suwaibah. Kemudian beliau disusukan kepada Halimah binti Zu'aib As-Sadiyah hingga berusia 2 tahun. Dan beliau sendiri diasuh Halimah selama 4 tahun. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekelompok orang dari Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mencari anak susuan. Namun mereka semua berpaling dari Muhammad karena keyatiman dan kefakirannya. Salah satu dari mereka bernama Halimah As-Sadiyah. Pada mulanya, Halimah As-Sadiyah pun berpaling dari Muhammad sebagaimana yang lainnya. Namun setelah mengelilingi rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain, ia pun tidak kunjung mendapatkan bayi yang untuk disusuinya guna mendapatkan upah sehingga dapat meringankan kesulitan dan paceklik pada tahun itu. Akhirnya ia kembali ke rumah Aminah dan rela menyusui anak yatim itu dengan upah yang sedikit. Ketika Halimah dan suaminya datang ke kota Mekah, mereka mengendarai seekor unta yang kurus yang jalannya pun sangat lambat. Namun ketika mereka pulang membawa Muhammad SAW, unta yang dikendarainya itu dapat berlari kencang dan meninggalkan seluruh hewan tunggangan yang lainnya. Hal ini membuat teman-teman seperjalanan Halimah keheranan. Halimah juga menceritakan bahwa sebelum itu air susunya tidak keluar, sehingga bayi yang disusuinya selalu menangis karena lapar. Namun ketika ia menyusui Nabi Muhammad SAW, seketika itu air susunya mengalir dengan deras. Selain itu, ia juga bercerita tentang kekeringan tanah di perkampungan Bani Sa'ad. Namun tak lama setelah itu tanahnya menjadi subur. Tanaman-tanaman tumbuh menghijau dan ternaknya dapat beranak pianak, sehingga keadaan keluarga ini pun berubah. Dari sengsara dan melarat menjadi bahagia dan sejahtera. Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh perhatian dan kecintaan yang sangat padanya. Setelah masa 2 tahun berlalu, Halimah lalu membawa Nabi Muhammad SAW menemui ibunya dan kakeknya di Mekah. Saat Halimah menyadari perubahan yang terjadi pada diri dan keluarganya, dan kondisinya menjadi lebih baik karena keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ia pun memohon kepada Aminah agar Nabi Muhammad SAW dapat tetap bersamanya untuk kedua kalinya, dan Aminah pun menyetujuinya.